Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat untuk Kak Evi ya, sudah masuk dalam tahap tes substansi ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya. Sudah siap? Iya, insya Allah. Oke, baik. Pertanyaan pertama ya terkait dengan rencana disertasi Anda ya. Kira-kira apa justifikasi Anda untuk memilih topik infertilitas pria akibat paparan timbal, ya, sebagai isu utama disertasi Anda? Kira-kira bagaimana urgensi di Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab, Bapak. Eh, jadi, tingkat urgensi dari penelitian saya adalah yang pertama, secara di menurut WHO sendiri itu ada sekitar eh, 20 sampai 30. Ya Allah, maaf Kak, lupa Kak, sebentar sebentar. Oke, diulangi ya. Bukan Kira-kira dulu. apa justifikasi Anda memilih topik infertilitas pria akibat paparan timbal sebagai isu utama disertasi Anda? Dan bagaimana urgensinya di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab, Bapak. Jadi yang pertama menurut WHO 50 sampai 80 juta pasangan infertil ada di dunia. Kemudian di Indonesia sendiri prevalensi infertilitas itu 10 sampai 15% dari 40 juta pasangan usia subur di Indonesia. Kemudian untuk kenapa kok saya pilih timbal? Karena memang timbal ini ternyata eh, efeknya itu jangka panjang. Dulu pernah di Indonesia itu bahan bakar itu ada timbalnya sampai tahun 2006 itu tidak diperbolehkan lagi. Namun efeknya ternyata sampai sekarang itu masih ada. Nah, kenapa saya pilih infertilitas? Karena itu 10 sampai 15% prevalensinya itu eh, di Indonesia itu dari 40 juta pasangan. Nah, menurut saya ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi Indonesia di masa depan. Mungkin eh, dalam jangka pendek tidak terlihat, namun jangka panjangnya akan sangat terlihatnya dari misalnya eh, dari angka kematian ibu. Kenapa kok bisa berhubungan dengan angka kematian ibu? Jadi infertil itu jika tidak ditangani sejak dini, maka akan beresiko untuk memunculkan yang terjadinya ibu-ibu yang hamil ketika usianya lebih dari 35 tahun. Akhirnya resikonya itu tinggi untuk ibunya sendiri dan juga resiko tinggi untuk kematian bayi. Akhirnya ada peningkatan AKI dan AKB. Padahal kan AKI di Indonesia dan AKB di Indonesia itu target SDGs di tahun 2030 itu sampai 70 eh, per 1000 kelahiran begitu, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya apa novelty dari disertasi Anda? Baik, novelty dari disertasi saya adalah adanya gabungan antara exercise yaitu renang intensitas moderat dengan pemberian ekstrak kulit buah naga merah. Jadi ini adalah eh, perpaduan yang akan menghasilkan eh, pengobatan yang holistik gitu, Pak. Jadi tidak tidak hanya untuk pengobatan saja, tapi juga bisa digunakan untuk pencegahan. Jadi ada preventifnya di situ, tidak hanya kuratif, begitu, Pak. Oke, baik. Berikutnya, mengapa Anda menggunakan hewan coba dan bagaimana translansinya ke manusia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya menggunakan hewan coba? Pertama, karena ini masih baru ya. Jadi sebelum ke manusia pasti akan menggunakan hewan coba terlebih dahulu. Saya memilih mencit atau mus musculus. Kemudian kenapa tidak langsung ke manusia? Untuk sampai ke manusia itu butuh proses yang panjang. Kita cobakan dulu ke hewan coba, kemudian dicoba, dilihat efektivitasnya, dosisnya di hewan coba, baru nanti kalau sudah berhasil dan juga memang terbukti tidak berbahaya untuk manusia, maka baru kami bisa eh, mengubah ya, apa namanya, apa ya namanya? Jadi kayak seperti
Kalau misalnya di hewan coba 100 miligram gitu, di manusia itu jadinya kan akan lebih gitu Pak, tergantung dari berat badannya dan tergantung dari kebutuhan si manusianya itu. Dan untuk proses ke manusianya itu butuh proses yang cukup panjang begitu Pak. Oke, baik. Terus yang berikutnya lagi, mengapa memilih jalur NRF2 sebagai fokus utamanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi kenapa saya memilih NRF2? Karena di jalur NRF2 ini kita bisa mengetahui eh, proses stres oksidatifnya begitu. Jadi saya ingin mengetahui jalur stres oksidatifnya melalui NRF2 ini. Oke, bagaimana Anda mengontrol variabel pada penelitian hewan coba? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana saya mengontrol variabel? Mengontrol apa Pak? Mohon maaf. Mengontrol variabel pada penelitian hewan coba. Baik. Bagaimana saya mengontrol variabel pada penelitian hewan coba? Baik, Pak. Jadi, eh, sebelum dilakukan percobaan, hewan coba ini akan diaklimatisasi dulu selama 7 hari, Pak. Diaklimatisasi berarti proses di mana si mencit ini akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar untuk menghindari atau mengurangi stres. Kemudian baru setelah itu dimulai dengan percobaannya gitu, Pak. Nanti saya akan ada lima, lima kelompok gitu ya. Dari 40 mencit dibagi menjadi lima kelompok. Kelompok yang pertama adalah kontrol negatif, di mana kelompok pertama tidak diberikan apa-apa, begitu hanya diberikan makan sama dengan yang lainnya. Kemudian kelompok kontrol positif. Kelompok kontrol positif ini diberikan timbal gitu ya, diberikan penyakitnya gitu, diberikan timbal asetat dengan secara oral. Kemudian ada perlakuan yang pertama. Di perlakuan pertama ini setelah diberikan setelah eh, setelah diberikan makanan selama 14 hari gitu ya. Jadi kelompok satu, kelompok kelompok dua dan kelompok tiga ini sama-sama diberi makan selama 14 hari. Kemudian yang berbeda adalah dari perlakuannya. Untuk kelompok yang pertama itu eh diberikan, ya Allah, astagfirullahaladzim, renang, diberi renang. Jadi diberikan perlakuan berupa renang intensitas moderat. Kemudian di kelompok kedua hanya diberikan ekstrak kulit buah naga merah. Baru di kelompok yang ketiga ini adalah kombinasi antara renang dan juga ekstrak kulit buah naga merah. Begitu, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya, siapa mitra laboratorium untuk analisis biokimia dan molekuler Anda? Mohon maaf. Siapa mitra laboratorium untuk analisis biokimia dan molekuler Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mitra saya adalah promotor saya, Pak. Jadi, Enggak, maksudnya mitra laboratoriumnya. mitra lab. Sama siapa? Sama labnya mana? Oh, labnya. Labnya di UNER, Pak. Oke. Hanya satu saja? Iya, di UNER. Labnya di UNER. Satu. Oke. Apa strategi publikasi Anda? Strategi publikasi. Ya. Baik. Untuk strategi publikasi saya, mohon maaf, Pak. Maksudnya bagaimana, Gih? Apa strategi publikasi Anda nanti pada saat studi nanti? Strategi publikasi saya, eh maksudnya jurnal internasional begitu, tak, Iya. Pak? Mau dipublikasi bagaimana? Strategi Anda nih. Ya, jadi rencananya nanti saya akan membuat sistematik literatur review dulu, Pak. Kemudian saya publikasikan jurnal internasional. Kemudian juga setelah itu dari hasil penelitian itu juga akan saya publikasikan di jurnal internasional Scopus minimal Q3. Oke. Bagaimana Anda membawa hasil riset Anda ke dalam pembelajaran di UNESA?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan saya di UNESA itu mengajar S1 Kebidanan dengan kepakaran kesehatan reproduksi. Nah, ketika saya kuliah S3 nanti, itu akan sangat masuk sekali dengan kepakaran saya di saat saya mengajar di S1 Kebidanan begitu, Pak. Yaitu infertilitas. Saya akan memasukkan hasil-hasil penelitian saya termasuk proses-prosesnya ke dalam mata mensisipi di dalam mata kuliah yang ada di S1 Kebidanan begitu, Pak. Oke, baik. Bagaimana Anda akan berkontribusi pada komunitas terkait dengan infertilitasnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nantinya ketika saya sudah lulus ataupun bahkan ketika saya masih proses kuliah S3, untuk ini saya akan membuat komunitas, jadi di mana di komunitas ini saya bisa menjelaskan secara terbuka kepada orang-orang mengenai pentingnya pengetahuan tentang infertilitas ini dan bagaimana cara mencegah kemudian juga mengobatinya begitu, Pak. Nah, kalau cara mengobati mungkin kapasitas saya sebagai bidan itu memang, tidak diperbolehkan begitu ya, karena memang itu adalah, kapasitas dari dokter spesialis. Namun di sini saya akan membawa pengobatan secara holistik tadi, yaitu perpaduan dari gaya hidup seperti misalnya exercise, kemudian pemanfaatan herbal. Nah itu, akan saya dan tim ya, tidak hanya saya dan juga tim, nanti juga, membentuk komunitas itu untuk menjelaskan kepada masyarakat secara lebih luas akan pentingnya mengenai kesadaran sejak dini mengenai infertilitas ini. Oke, baik. Di riwayat itu Anda kan pernah tulis tuh, Anda pernah gagal dalam seleksi LPDP sebelumnya. Betul? Apa pelajaran terpenting yang Anda bisa petik? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pelajaran terpenting yang bisa saya petik adalah kegagalan itu adalah guru yang berharga gitu, guru yang terbaik. Saya pernah gagal, namun itu memacu saya untuk menjadi lebih baik. Saya mengevaluasi diri apa yang menyebabkan saya gagal, kemudian saya list gitu ya, lalu saya berusaha bangkit dengan memperbaikinya. Misalnya, karena saya gagal di LPDP di skolastik ya yang tahun kemarin, maka saya belajar salah satunya mengikuti mentorship di Cempaka gitu ya, eee, mengikuti mengenai cara-cara untuk mengerjakan bakat skolastik, begitu, Pak. Oke, baik. Apa kontribusi Anda nantinya untuk daerah 3T atau marginal berkaitan dengan, riset Anda tadi? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kontribusi saya untuk daerah 3T tentu saja memberikan edukasi ya Pak ya. Saya bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa saya, kemudian nanti mahasiswa yang akan eh, mengedukasi lagi kepada daerah-daerah dengan 3T, atau saya dengan tim dosen yang lain, dengan tim-tim yang lain, atau komunitas saya nanti yang juga akan langsung terjun ke daerah 3T tersebut. Oke, baik. Berikutnya, mengapa Anda memilih Universitas Erlangga sebagai tempat studi S3 Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih UNER sebagai studi S3? Karena satu, di UNER fasilitas untuk saya melakukan riset sudah tersedia. Kebetulan riset ini sudah pernah saya lakukan di S2, jadi ini melanjutkan dari tesis saya. Jadi di sana sudah tersedia semua, kemudian juga ada pakar-pakar yang ahli di bidang biologi reproduksi dan juga infertilitas yang juga akan mendukung dalam proses saya melakukan riset ini. Selain itu, di UNER juga selain fasilitas yang ada juga di riset yang saya usung ini adalah Eee, herbal yang identik dengan Indonesia, yaitu buah naga gitu. Walaupun di negara luar juga ada, tapi kan tidak semua negara itu ada buah naga gitu ya, Pak. Jadi saya ingin
juga memudahkan saya untuk eh, apa melakukan penelitian ini begitu, Pak. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana jika hasil riset Anda nantinya menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau bertolak belakang dengan hipotesis? Apa yang Anda lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika hasil penelitian saya menghasilkan data yang tidak signifikan, maka tidak masalah, saya tetap akan menuliskan hasilnya dan apa kelemahan-kelemahannya. Karena dalam penelitian kan tidak harus semuanya harus signifikan. Oke, baik. Apa indikator keberhasilan studi S3 Anda selain kelulusan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu indikatornya adalah saya berhasil melakukan publikasi di jurnal bereputasi internasional Scopus minimal kuartil 3, Pak. Kemudian nih, yang kedua saya juga menghasilkan buku gitu ya. Yang ketiga saya bisa melakukan seminar internasional konferensi. Kemudian yang keempat itu saya juga bisa melakukan edukasi atau melakukan edukasi dari hasil penelitian saya nanti. Oke, bagaimana Anda menjamin keberlanjutan riset ini setelah S3 selesai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana saya menjamin keberlanjutan riset ini setelah saya lulus S3 begitu ya, Pak ya? Baik. Setelah saya lulus S3, tentu saja apapun hasilnya, signifikan ataupun tidak signifikan, akan saya lanjutkan. Kebetulan saya bekerja di UNESA yang tentunya sudah bermitra dengan UNER begitu ya. Nantinya akan saya lanjutkan dengan melakukan penelitian kembali gitu, dan juga bermitra lagi dengan UNER untuk sampai saya menghasilkan eh, apa ya, ilmu atau menghasilkan pengetahuan yang yang saya inginkan begitu, Pak. Oke, baik. Di dalam riset Anda itu Anda menyebutkan bahwa physical exercise ya sebagai bagian dari intervensi. Betul. Kira-kira bagaimana Anda bisa menjamin validitas latihan renang intensitas moderat itu pada mencit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana saya bisa menjamin validitasnya? Selama perlakuan pemberian renang intensitas moderat itu eh, saya menggunakan kolam dengan diameter 45 cm dan kedalaman 60 cm dengan suhu sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius. Saat melakukan renang, tentu saja si mencitnya itu tidak langsung disuruh renang gitu ya. Jadi bertahap. Minggu pertama 5 menit, kemudian minggu kedua 10 menit, minggu ketiga dan minggu keempat selama 15 menit. Dan eh, itu dilakukan selama 28 hari, begitu, Pak. Oke, baik. Kira-kira apa strategi Anda agar hasil disertasi Anda itu bisa diakses masyarakat awam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana strategi saya untuk mengakses hasil penelitian saya agar bisa diakses oleh masyarakat, yaitu saya dengan membuat leaflet atau flyer ataupun juga buku yang untuk awam gitu ya, Pak, yang akan saya luncurkan, yang akan saya buat, kemudian saya luncurkan ke masyarakat. Selain itu, saya juga akan aktif eh, memberikan edukasi melalui sosial media, entah itu platform Facebook, Instagram, TikTok, gitu, Pak. Oke, baik. Kira-kira apa tantangan terbesar yang Anda prediksi selama studi S3 dan kira-kira bagaimana solusinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan terbesar saya adalah dana ya, Pak ya. Karena memang ini menggunakan eksperimental di laboratorium basah, maka dananya cukup besar begitu dan ada hal-hal yang di pengalaman saya waktu di tesis itu kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan planning, tidak sesuai dengan rencana. Nah, strategi saya adalah
Alhamdulillah kalau misalnya diterima di LPDP, LPDP juga memberikan setiap bulannya biaya untuk hidup. Nah, di situ mungkin saya akan menghemat biaya hidup dengan menabung dari sedikit demi sedikit dari per bulannya itu. Kemudian juga ada dana buku ya Pak yang saya tahu ya. Itu juga bisa saya kumpulkan untuk jaga-jaga apabila ketika melakukan penelitian eksperimental ini ada tambahan dana begitu Pak. Oke, baik. Kira-kira bagaimana Anda menilai kontribusi Anda terhadap Indonesia Emas 2045 melalui riset ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana saya memulai kontribusi saya melalui riset untuk Indonesia Emas 2045? Ya, tentu saja untuk berkontribusi di Indonesia Emas 2045, saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa secara langsung untuk berkontribusi begitu ya. Akan tetapi saya yakin bahwa dengan kontribusi kecil saya misalnya dari awal di kuliah S3 begitu ya, menghasilkan hasil riset ataupun entah itu hasil risetnya signifikan atau tidak, hasilnya akan saya share lagi ke mahasiswa ketika saya sudah kembali bekerja. Nah, nantinya hasil yang sudah saya share ke mahasiswa nanti juga mahasiswa akan mungkin ada beberapa mahasiswa yang juga tertarik dengan topik yang sama dengan keilmuan yang sama yang akan meneliti lebih dalam lagi dan akhirnya akan menghasilkan eh, pengobatan holistik atau menghasilkan sesuatu yang tidak berpusat kepada obat, tidak berpusat pada kuratif. Nah, ini juga secara tidak langsung akan membangun Indonesia Emas 2045. Begitu, Pak. Oke, baik. Apa yang akan ini ya, sebagai pembeda ya, apa perbedaan Anda dengan pelamar LPDP yang lainnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak bisa menjawab apa yang membedakan saya dengan para teman-teman pelamar yang lainnya. Akan tetapi eh, yang membedakan akan tetapi saya yakin bahwa apa yang sudah saya tuangkan, apa yang sudah saya eh, share selama wawancara ini ataupun yang sudah saya tulis di esai itu dan niat saya itu nantinya akan berkontribusi untuk kemajuan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Yang berikutnya nih, apa yang akan Anda lakukan jika tidak lolos LPDP tahun ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang akan saya lakukan jika saya tidak lolos LPDP tahun ini? Maka saya akan mengevaluasi kenapa saya tidak lolos. Kemudian, insya Allah saya akan memperbaiki apa saja yang penyebabnya, apa saja yang menyebabkan saya tidak lolos, dan saya akan berusaha lagi di LPDP batch selanjutnya. Oke, baik. Mungkin ini ya, jika diberi waktu 1 menit, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan untuk kami pihak LPDP? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, saya saya menyadari bahwa mungkin saya menyadari bahwa apa ya? Saya menyadari bahwa saya tidak maaf Kak, Closing statement. closing statement. Oke, Udah? sebentar Kak. Closing statement. Iya, bagaimana Anda bisa meyakinkan pihak LPDP bahwasanya Anda harus diterima gitu? Baik, sebagai seorang dosen dan juga seorang praktisi, saya menyadari bahwa tanggung jawab itu bukan hanya untuk mengajar, akan tetapi juga terus belajar dan berkontribusi untuk tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Melalui studi S3 ini, saya ingin memperdalam kontribusi saya, terutama
di bidang kesehatan reproduksi. Saya tidak mengajar gelar semata, akan tetapi saya ingin membawa hasil belajar saya ini untuk kembali memperkuat pendidikan kebidanan, kemudian memperkuat penelitian di bidang kebidanan, dan juga untuk sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat. Saya yakin dengan dukungan studi lanjut ini saya bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar baik bagi saya pribadi, bagi institusi saya bekerja ataupun untuk Indonesia. Saya harap saya mendapat dukungan dari LPDP untuk melanjutkan studi S3 ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, gitu. Oke, baik. Bentar ya. Oke. Overall ya, Kak Evi ya, baik. Sudah lebih better lah daripada yang kemarin. Sudah penguasaan disertasi udah lumayan. Terus tanpa disadari Kak Evi itu masih lirik kanan lirik kiri atas bawah. Iya, Nah itu coba di agak rileks. Misalnya jangan kadang-kadang itu Kak Evi itu panik. iya, Saya aduh 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 itu tampak sekali itu di kamera. iya, Tampak sekali di layar seperti itu. Ya, mungkin saran saya yang pertama berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. iya, Kira-kira topik infertilitas pria akibat paparan timbal itu apa? Tadi Kak Evi sudah jelaskan baik, tapi berulang-ulang. iya, Kayak orang Jawa bilang bulet gitu ya. iya, Nah, jadi pada intinya kayak gini Kak, saran saya aja ya, saya iya, bacakan sekilas proposalnya Anda, bahwasanya itu kayak KFV itu harus jelaskan dulu nih, infertilitas pria itu apa sih? Misalnya contoh, iya. infertilitas pria itu merupakan masalah yang sering diabaikan Oh, meskipun iya, berkontribusi terhadap 50%. Contoh, kasus infertilitas secara global. Khususnya di Indonesia, dengan prevalensi sekitar 10-15%, pasangan mengalami infertilitas. Pendekatan penanganannya masih dominan kuratif dan biayanya sangat mahal. Saya iya, tertarik mengeksplorasi pendekatan preventif dan komplementer karena kan KFV kan itu kan pendekatannya adalah untuk upaya pencegahan ya, iya betul. kan komplementernya adalah dengan penggunaan buah naga sama latihan renang kan seperti itu Iya, yang lebih terjangkau harganya dengan iya, menggunakan herbal lokal misalnya kulit buah naga merah tadi dan olahraga yang moderat seperti itu sebagai bentuk kontribusi terhadap solusi nasional yang lebih inklusif dan berbasis pada evidence atau berbasis pada bukti itu aja selesai tidak perlu diulang-ulang. Terus yang kedua, mm, novelty-nya apa? Kak Kevin kenapa tidak dijabarkan bahwasanya kebaruan penelitian ini contoh adalah integrasi antara intervensi herbal lokal yaitu dengan pemanfaatan kulit buah naga merah tadi dan olahraga yaitu berupa renang ya, renang iya, intensitas yang moderat ya dalam menangani infertilitas pria akibat stres oksidatif contoh dengan iya, mekanisme yang spesifik melalui aktivasi jalur NRF2 tadi. iya, Nah, selama studi ini ataupun berdasarkan literatur yang sudah saya baca, itu bahwasanya studi-studi lain itu hanya meneliti keduanya secara terpisah. Nah, sedangkan penelitian ini saya itu menggunakan integrasi, itu dengan menawarkan model yang secara holistik nih, berbasis molekuler yang belum banyak dijelajahi atau diteliti, khususnya dalam konteks pencemaran lingkungan, khususnya pada timbal seperti itu. Kayak gitu aja, Kak. Terus iya, yang ketiga, mengapa Anda menggunakan hewan coba dan bagaimana translasinya ke manusia? Tadi sudah bagus tuh, maksudnya studi awal Kak Evi jelaskan dulu nih, studi awal tuh dia menggunakan mencit yang iya, diperlukan untuk memahami mekanisme biologis secara rinci nih dan aman sebelum tahap klinis karena nanti translasinya itu nanti dilakukan melalui uji lanjutan pada manusia nanti.
dengan pendekatan dosis yang adaptif dan uji keamanan yang secara bertahap, contoh. Dan juga risetnya KFI ini juga membuka peluang untuk produk fitofarmaka yang berbasis lokal yang dapat masuk ke skema BPOM secara legal. Contoh kayak gitu Baik. penjabarannya. Terus yang berikutnya lagi, eh, bagaimana Anda mengontrol variabel pada penelitian hewan coba? Tadi Kak Evi sudah sebutkan nih, kontrol lingkungan. Tapi kontrol lingkungan itu bukan hanya lingkungan saja, tapi dijabarkan nih. Berupa apa saja? Suhu, cahaya, ya kan? Iya, betul. Siap. Makanan. Terus melakukan randomize terkait dengan kelompok. Kemudian juga standarisasi dari dosis yang intervensi yang KFI akan berikan nanti. Serta contoh di blinding nih pada analisis laboratorium seperti itu. Serta juga protokol akan disusun berdasarkan apa, guidelines-nya apa Iya. untuk meningkatkan rekapabilitasnya dan validitas hasil tadi contoh. Terus siapa mitra laboratorium? Tadi KFI di proposal itu tulis ada dua, UNER sama UNESA LPPM. Oh, begitu. Oh, iya, iya, iya. Jangan lupa tuh Iya. nanti apa metode apa namanya untuk fasilitas untuk ELISA, misalnya selain ELISA, apa histokimia dan analisis genetik tuh. Itu Iya. dijabarkan lagi. Terus bagaimana Anda mengantisipasi nih jika ada revisi ethical clearance? Itu enggak ya tadi. Terus Enggak. publikasi nih. Kenapa KFI cuma hanya bilang publikasi yang internasional? Salah itu. Jadi saya Iya. menargetkan publikasi di jurnal bereputasi Scopus seperti misalkan tadi kan KFI ditulis tuh andrologi atau Iya. reproduktif biologi and endokrinologi ya itu kan ada tuh di itu. Kenapa tidak disebutkan? Strateginya adalah KFI menulis sejak awal tahun kedua di semester 4 contoh, mengikuti workshop penulisan ilmiah, menggunakan reference manager serta analisis statistik dengan SPSS ataupun juga menggunakan Graph Prism kayak gitu. Itu Oke, siap. dijelaskan tuh. Padahal tuh ada di esainya kakak. Iya, iya. Siap, Kak. Terus yang berikutnya lagi nih, bagaimana Anda membawa hasil riset ke dalam pembelajaran di UNESA? Tadi Kak Evi sudah bagus tuh, tapi lebih spesifik Kak. Jadi Mhm. misalnya contoh, saya akan mengembangkan modul evidence-based reproductive health seperti itu. Jadi untuk kesehatan reproduktif untuk mahasiswa kebidanan. Iya. Termasuk hasil riset saya. Nanti ibaratnya modul ini itu akan menjadi bagian kurikulum unggulan berbasis promotif dan preventif sesuai dengan visi misi prodi kebidanan UNESA. Itu alangkah baiknya jawabannya seperti itu. Iya. Karena kan sesuai dengan bidang keilmuan dengan ini ya integrasi dari apa ya Tridharma kan Iya, betul. kurikulum. Terus yang berikutnya lagi saya apa ya tadi oke kontribusi oke. Kenapa alasan memilih Universitas Erlangga sebagai tempat studi S3 Anda? Ah, Alangkah baiknya Kak Evi jangan bilang saya akan melanjutkan itu penelitian itu dari tesisnya, jangan. Oke. Saya lebih spesifik nih, misalnya contoh, karena UNER memiliki kekuatan riset pada pengembangan bahan alam serta laboratorium biomedis yang terakreditasi kan ada tuh. Iya. Lah kenapa tidak disebutkan? Iya. Iya, Kak. Kayak Ya, kadang itu ada pertanyaan itu kayak blank disambungin ke essay gitu loh, Kak. jangan. Iya, Maksudnya iya, iya. kenapa harus memilih selain itu misalnya diunggulkan dulu nih fasilnya nih ada apa kayak gitu loh. Iya, iya. Contoh misalnya UNER itu memiliki kekuatan riset nih, tapi dia fokus di bahan alam dan apa namanya serta laboratorium biomedisnya yang terakreditasi. Selain itu juga kenapa tidak disampaikan calon promotor saya adalah ahli biologi Oh iya. produksi yang memiliki pengalaman panjang dalam studi antioksidan dan toksiologi reproduksi yang sangat sesuai dengan fokus disertasi saya. Itu saja. Siap, siap. Kayak gimana? Siap, Kak. Terus yang berikutnya, bagaimana jika hasil riset Anda menunjukkan hasil yang tidak signifikan? Oke, good. Tadi
apa namanya, sudah bagus tuh, apa namanya, yang sangat berharga ya. Jadi hasil riset mau dia signifikan kah atau tidak, tapi itu nanti disampaikan bahwasanya KFI harus ini menganalisis secara kritis tuh, menyusun diskusi dengan pendekatan alternatif. Jadi sudah harus ada alternatifnya apa dan mengidentifikasi kemungkinan faktor pengganggunya itu apa. Jadi kan diteliti tuh. Eh, Iya. Kegagalan bukan akhir, tapi pembuka jalur riset lanjutan yang lebih tajam seperti itu. Hmm. Terus indikatornya apa? Keberhasilan studi S3 selain kelulusan. Yaitu paling utama adalah publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Jangan Iya. lupa kata terakhir itu bereputasi atau Scopus kayak gitu. Selain itu juga misalnya risetnya nanti mungkin bisa dijadikan rujukan awal nih dalam pengembangan produk fitofarmaka untuk infertilitas pria, serta tersusunnya modul pengajaran tadi yang inovatif tadi tuh, kan untuk Iya. pendidikan kebidanan, Iya. seperti itu. Terus, bagaimana Anda menjamin keberlanjutan riset ini setelah selesai S3? Kenapa tidak ini menyampaikan bahwasanya saya sudah merancang roadmap riset Oh iya hingga ya. tahap uji klinis melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan. Kan UNER kan itu Iya. ada rumah sakit pendidikan. Ada. Nah, terus selain itu juga saya akan mengajukan hibah nasional, yaitu dalam skema Ristek BRIN dan Iya. LPDP Riset Inovatif sebagai sumber pendanaan lanjutan. Contoh kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya hibah hibah di LPPM UNESA gitu boleh ya Kak ya? Maksudnya bilang hibah, Oh, nggak bisa. Kalau oh itu harus di luar ya? iya Di harus di luar, print gitu ya? dana itu bukan dari dana DIPA. Oke siap. Harus dananya boleh dari kementerian nggak apa-apa. Oh Yang penting jangan dana DIPA. Kalau dari UNESA kan DIPA kan? iya. Nggak bisa. Terus Oke yang berikutnya gitu. lagi nih, Anda menyebutkan physical exercise ya. Iya. Tadi sudah bagus tuh. Jadi protokol renang 30 menit ya per hari ya. Dan Iya. selama 4 minggu itu aja. Serta kontrol suhu air dan observasi perilaku contoh. Iya. Terus strategi Anda agar hasil disertasi diakses oleh masyarakat awam. Tadi kenapa tidak dibilang bahwasanya eh, apa hasil riset itu nanti dibentuk dalam infografis dan buklet edukasi. Tadi kan Kak Evi kan bilang modul ya, mungkin atau buku. Layar, leaflet. eh, jadi mungkin alangkah baiknya buklet Oh kayak siap. gitu. Ya, dalam Iya. bentuk Iya. buklet. eh, Pendekatannya adalah di puskesmas-puskesmas Iya. serta dengan IBI. Kenapa tidak Oh iya. manfaatkan profesi bidan, Iya. Betul. ya kan? Siap. Terus yang berikutnya lagi overall sudah bagus sih. Ini apa perbedaan antara Anda dengan pelamar LPDP yang lainnya? Tapi Kak Evi jangan jangan pernah bilang saya tidak bisa menjawab. Nah, apa ya kata kalimatnya kemudian? Kalimatnya itu adalah mohon izin Saya Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Saya pribadi tidak tahu apa tidak yang tahu. membedakan antara saya dengan orang yang lain. Yang jelas saya memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan LPDP, yaitu integritas, loyalitas, dan sebagainya, ya kan? Dan Iya. itu akan saya terapkan karena dengan sesuaikan dengan profesi saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dan insya Allah hasil riset saya akan limpahkan semuanya untuk pengembangan kesehatan untuk masyarakat, terutama berkaitan dengan penelitian saya seperti itu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu semua memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi awardee LPDP batch 1 tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Itu tadi Kak Evi nggak meyakinkan, kurang meyakinkan. Kayak gitu. Terus closing statement, jangan lupa siapkan kata-kata mutiara. Iya. Maksudnya kan nggak semua interviewer itu ngasih kesempatan buat kita. Iya. Jadi Kak Evi harus menyelah tuh. Jadi kalau saya pribadi kemarin itu dulu tahun 2022 saya di interview itu saya langsung tanya terakhir tuh, mohon izin Bapak Ibu apakah saya boleh closing statement? Padahal itu sudah mau ditutup tuh. Oh ya silakan silakan Pak Mato silakan. Oke. Kayak gitu. Jadi kita cuma hanya kasih kesempatan itu 1 menit.
Bagaimana Kak Evi meyakinkan pihak LPDP dengan intonasinya Kak Evi bahwasanya saya memiliki prinsip yang sama dengan LPDP yaitu A, B, C, D, E. Yang notabene saya berprofesi sebagai seorang dosen, saya siap melaksanakan tridharma perguruan tinggi pasca studi saya, dan saya akan mensosialisasikan hasil riset saya, dan impact-nya utama adalah untuk kesehatan masyarakat. Saya berharap Bapak Ibu semua memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi awardee LPDP batch 1 tahun 2025. Terima kasih. Selesai. Kayak gitu. Ada pertanyaan, Kak? Kak, kan kemarin tanya ke teman, katanya ada yang terakhir-terakhir tuh dikasih pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan lah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, apa boleh kita minta izin closing statement ini, Kak? Boleh, boleh. Manfaatkan saja. Oh gitu ya, Kak ya. Oke, siap. Jadi bilang kayak gini, mohon izin Bapak Ibu, mungkin tidak berupa pertanyaan, apakah saya boleh diberikan kesempatan untuk closing statement? Oh gitu. Oke, siap. Gitu. Dan Kak Evi harus menjaga intonasi. Karena jujur, Kak Evi dari awal sampai akhir tuh intonasinya flat. Sama. Oke. Tapi langkah baiknya coba tadi Kak Evi bandingkan dengan intonasi saya. Berbeda tidak? Iya, berbeda, Kak. Nah, jadi harus perbiasakan misalnya Kak Evi ini mungkin ada beberapa waktu ya Iya. di kamera atau di Zoom, pokoknya seolah-olah kita latihan gitu loh. Terus atau enggak di kaca. Ah, jadi harus ada mungkin misalnya kayak suaminya Kak Evi ya, sebagai tim penilai nih. Oh, intonasi saya sudah cukup nggak? Apa terlalu cepat kah atau lambat kah atau bagaimana atau ada penegasan atau tidak? Nah, itu yang kita Yang intonasi butuhkan. di sini gimana, Kak? Lebih ada penekanan begitu, tah? Iya. Jadi kayak meyakinkan gitu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Mohon izin menjawab. Ah, bedanya dengan Kak Evi contoh. Baik Bapak Ibu, baik Ibu, terima kasih ini. Apa bedanya? Iya, lebih flat ya, bener flat tadi ya. Ya, jadi apa ya harus ada penekanan-penekanan Kak. Jadi jangan lupa attitude-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin menjawab. Menurut saya urgensi dari kenapa sampai saya harus melanjutkan studi S3 adalah kita melihat dari fenomena dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga saya memilih kampus ABCDE sebagai mewakili untuk saya lanjut studi seperti itu dengan fasilitasnya ABCDE terakreditasi bla 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 bla. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, siap, Kak. Kayak gitu. Harus ada pembedanya, Kak. Kayak gitu. Ada lagi? Iya, sementara itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, good luck ya. Ya, amin. Bismillah. Selanjutnya Kak Suci lagi ini ya dinas ya. Pak Jumain, ready? Pak Jumain tanggal berapa, Pak? Iya, siap Mas. Saya ja tanggal 3 ya, tanggal 3 jam Ah, 9. kirim CV-nya dulu kah? Saya kirim di WM Mas ya. Heeh. Saya kirim. Kak, nanti rekamannya langsung di YouTube atau gimana, Kak? Ya, nanti saya share ya. Iya, Iya, terima kasih ya, Kak. terima kasih ya, Pak. Udah? Belum ya, Pak? Oke, sebentar. Cek dulu.
Bentar ya Pak, Sudah, Mas? saya rancang pertanyaan dulu. Ya? Saya rancang pertanyaan dulu. Oh, sip, sip. Oke, sudah siap ya Pak ya? Siap. Oke, Bismillah. Langsung pertanyaannya Pak ya. Ya? Langsung pertanyaan. Oh, oke. Bentar-bentar. Teman saya konsultasi untuk disertasi lagi ujiannya. Aduh, Senin ke Bu Debi. Saya jadi ketua angkatan Pak ya. Aduh, harus Hmm, ya teman-teman harus. ujian. Iya. Ini kayak Kemarin kayaknya masih di kampung kayaknya Akbar itu. Bagaimana itu? Depok gitu. Kayak atau di mana ya? Dia saya kemarin di Makassar sama istri dan istrinya tuh. Ada Oh, liburan tuh. tak kira ini lagi di Depok. Enggak sih. Dia punya status istrinya kan, saya lihat dia punya anunya kan ada di Makassar dia. Oke, siap ya. Ya, Oke, baik Pak Jumain, selamat ya. Saya ucapkan sudah lolos seleksi skolastik ya saat ini untuk tes substansi. Oke, pertanyaan pertama ya. Kira-kira apa urgensi dari penelitian Bapak terkait dengan pengembangan health belief model berbasis social ecological model ya untuk untuk pencegahan diabetes pada dewasa muda. Silakan. ya. Terima kasih Bapak, Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Yang menjadi urgensi dari penelitian saya tentunya eh, harapannya sangat besar karena pada kondisi saat ini terutama pada masalah yang dihadapi oleh kami di Sulawesi Tengah, kasus-kasus DMI ini kan eh, beberapa data-data yang terbaru update eh, memiliki data-data signifikan termasuk grafiknya yang mana menyumbang beberapa kasus-kasus dan memang sangat besar kasusnya. Sehingga dalam hal ini bagaimana urgensinya tentunya punya harapan bahwasanya dengan penelitian yang saya lakukan ini rencana tentunya sangat membantu untuk menekan tentunya pada fokus kepada usia-usia dewasa di mana lebih kepada mengedukasi dengan ada screening test untuk supaya tidak artinya sebagai preventif dan promotif seperti itu Mas. Oke, baik. Apa sih kebaruan atau novelty dari disertasi Bapak dibandingkan penelitian terdahulu? Sebagai terima kasih Bapak, Ibu, sebagai kebaruan inovatifnya tentunya saya melihat beberapa penelitian-penelitian terbaru, tentunya penelitian dari internasional maupun yang nasional ini belum ada untuk menggabungkan antara HBM dengan SEM ini, terutama khusus pada usia-usia dewasa, di mana memang peruntukan untuk supaya eh, menekan supaya tidak timbul atau edukasi yang ditimbulkan pada kasus-kasus DM kepada usia dewasa. Sehingga pada saat tentunya sebelum terserang DM itu bisa saja akan dicegah lebih awalnya. Jadi yang menjadi inovasinya bahwasanya ini menjadi sebuah gabungan model di mana eh, kan memang belum ada seperti itu. Oke, baik. Kenapa fokusnya pada dewasa muda? Bukankah populasi lanjut usia itu yang lebih rentan DM? Mengangkat dari data-data yang ada ya, ya terima kasih ya terima kasih Bapak. Tentunya merangkak dari data-data yang ada, memang kebanyakan pasien-pasien DM itu yang saya teliti baru-baru kemarin juga lebih rentan dan rawan pada kasus-kasus lansia muda 40 tahun ke atas tentunya dan melihat itu ini sebagai upaya preventif pencegahan karena memang dari kelangkaan pemerintah ataupun setempat di sini ini nanti akan mengeluarkan yang namanya modul atau kebijakan akan diberikan kepada pemerintah seperti itu. Bagaimana setiap sekolah ataupun kampus untuk mendeteksi adanya deteksi dini dalam hal ini bagaimana pencegahan DM. Jadi sebelum terlalu jauh usia sampai tahap
lansia itu bisa diupayakan bagaimana bisa dalam pola gaya hidup dan sebagainya itu bisa dicegah seperti itu, Mas. Oke, baik. Eh, Kira-kira apa tantangan terbesar dalam penelitian ini? Tantangan besar pasti ada. Tentunya saya sudah melakukan beberapa riset yang memang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana eh, terutama kerjasama beberapa pihak-pihak sekolah dan kampus. Dalam hal ini lingkup Sulawesi Tengah memberikan sebuah upaya bagaimana mempromosikan setelah selesai penelitian ini, jam itu ya. Jadi nanti akan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu pada tentunya pada pihak-pihak dinas kesehatan ataupun para tenaga kesehatan seperti itu. Oke, baik. Eh, Bagaimana Bapak bisa mengukur keberhasilan dari intervensi yang akan dirancang nanti? Pengukuran intervensinya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Eh, dengan melihat upaya-upaya dari usia dewasa tertentu, dengan melakukan berbagai macam eh, perilaku pencegahan-pencegahan tentunya dan mengevaluasi bagaimana melahirkan dan hal ini bagaimana memahami apa yang disampaikan terutama dalam pemberian promosi edukasi terkait pencegahan DM karena memang dalam hal ini pada saat melakukan melakukan edukasi ini tentunya bukannya menakut-nakuti kepada usia remaja tapi memang sudah banyak kasus-kasus terutama beberapa rumah sakit yang ada terutama di Undata kemudian Tapur yang ada di Sustanga itu sangat meningkat terutama pada berbagai macam penyakit dari komplikasi gangren. Tetapi dengan hal ini kita mendeteksi dini dengan memberikan edukasi kepada usia-usia remaja supaya bisa lebih dini untuk mencegah yang namanya penyakit DM itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, baik. Apakah Bapak sudah menjalin kerjasama dengan pihak atau pakar untuk validasi model nanti? Saat ini sudah mulai melakukan pendekatan terutama pada pihak eh, bagian-bagian rumah sakit karena kemarin baru-baru kan saya melakukan penelitian tentang DM di Rumah Sakit Undata sudah berbagai macam bahkan ada beberapa bagian-bagian ataupun badan-badan atau himpunan yang memang spesifik kepada membantu untuk supaya penelitian ini bisa terlaksana seperti itu, Mas. Oke, baik. Eh, Metode penelitian Anda menggunakan mixed method ya. Kira-kira apa Iya, tantangan terbesarnya? Mas, boleh diulang, Mas? Metode penelitian Anda menggunakan pendekatan mixed method ya. Kira-kira Iya, apa tantangan terbesarnya? tantangan terbesarnya tentunya ini paduan antara kuali dan kuantitatif pasti ada eh, tantangannya ya saya bingung menjawabnya, Mas, karena saya juga baru mau belajar tentang mixed method ini. Oke, baik. Selanjutnya, apa kontribusi konkret Bapak setelah menyelesaikan studi nanti? Kontribusi yang bisa diberikan tentunya saya sebagai dosen eh, tentunya lebih kepada pengabdian dan penelitian, terutama penelitian yang saya akan lakukan, tentunya saya akan eh, melakukan penelitian terutama indeks Scopus ya tentunya, kemudian eh, menawarkan atau memberikan informasi kepada pihak-pihak pemerintah sehingga mampu memberikan sebuah kebijakan-kebijakan terutama pada dinas kesehatan supaya bagaimana men-screening pada usia-usia remaja untuk mendeteksi DM sejak dini. Ya, Oke, terima kasih. oke, baik. Apa nilai LPDP yang paling Bapak pegang dan bagaimana itu tercermin dalam kehidupan Bapak? Baik, terima kasih Bapak. Saya nilai yang ada pada tentunya dari sikap profesionalisme, kemudian ideali- tentunya dengan adanya LPDP itu sangat membantu, terutama dalam proses eh, yang ada pada diri saya pribadi,
menjaga integritas, kemudian profesionalisme, untuk mendukung di mana ke depan, terutama kami yang di Sulawesi Tengah, yang memang mau dibilang masih jauh ketinggalan amat ini bagaimana peningkatan kesehatan, karena kami di Sulawesi Tengah tentunya eh, membutuhkan terutama SDM masih kurang sekali, dan tentunya kami di perguruan tinggi yang ada saya tempati kerja belum ada S3, dan di Sulawesi Tengah pun juga itu sangat-sangat terbatas. Mungkin boleh dikata baru satu dua orang yang S3 keperawatan. Jadi memang kami berharap, terutama saya sendiri berharap bahwasanya bisa diterima dan bagian dari PDP, karena memang itu sangat bagaimana mendorong kemajuan tentang kesehatan. Ya, saya rasa seperti itu, Mas. Oke, baik. Apa yang membedakan Anda dari peserta lain? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk membedakan, saya tidak tahu apa yang membedakan di antara teman-teman LP, namun saya punya komitmen tinggi dan kerja keras di dalam hal ini bagaimana mencapai tujuan, eh, supaya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu tentunya. Ya, serasa seperti itu, Mas. Oke, baik. Bagaimana jika Anda tidak diterima beasiswa LPDP? Apa yang Anda lakukan? Saya tetap akan berjuang dan tetap gigih dalam hal ini bagaimana mengupayakan, eh, artinya tetap akan mencoba seperti itu. Oke, baik. Eh, kita lanjut ke riset Anda ya. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa model intervensi yang Anda kembangkan itu tidak hanya efektif secara teoritis, tetapi juga aplikatif di lapangan? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk aplikatifnya tentunya eh, dengan mengevaluasi, melihat dari intervensi yang dilakukan, melalui evaluasi-evaluasi yang dilakukan, dengan adanya observasi pengamatan ulang, bagaimana tingkat keberhasilan yang telah dilakukan dari implementasi yang diberikan. Ya, serah seperti itu. Oke, baik. Berikutnya, studi Anda mengintegrasikan dua teori besar ya, HBM sama Iya, SEM. Kira-kira iya. apakah ada risiko tumpang tindih atau konflik antara keduanya? Kalau saat ini, ya terima kasih. Saat ini, kalau saya melihat dari fakta yang ada, memang nanti ada permasalahan terutama tumpang tindih. Namun tetap saya akan mencoba untuk mengupayakan bagaimana bias ataupun kesalahan ini bisa tidak terjadi sebesar apa yang diinginkan semacam. Oke, baik. Anda berasal dari wilayah afirmasi ya, dan mengajukan Ya, topik di komunitas. Kira-kira bagaimana Anda memaknai keadilan dalam konteks riset ini? minta maaf Mas, boleh diulang? Oke, kan Anda kan berasal dari wilayah afirmasi ya, dan Ya, mengajukan betul. topik DM di komunitas. Kira-kira Ya, bagaimana Anda memaknai keadilan dalam konteks riset ini? keadilan. Ya, baik, terima kasih Bapak yang sudah menjawab pertanyaan. Eh, Memaknai keadilan, memang saya mengusulkan afirmasi terkait eh, komunitas, dan memang itu yang menjadi masalah besar. Jadi prioritas bagaimana tentunya memaknai ini, eh, karena memang ini menjadi prioritas utama bagaimana pencegahan-pencegahan DM, dan kita tahu bersama bahwasanya DM ini sampai sekarang belum ada obatnya, yang ada cuma untuk bagaimana mengupayakan menjaga pola gaya hidup, kemudian melakukan intervensi-intervensi eh, olahraga dan sebagainya, sehingga memang sebagai afirmasi, dan memang kami tim selaku beberapa dosen
melakukan sebuah riset, kemudian pengabdian di wilayah-wilayah tertentu, dan memang di kampus kami, tempat saya bekerja, ada beberapa desa sebagai desa apa istilahnya, sebagai perawatan-perawatan khusus untuk DM semacam itu. Oke, baik. Apa kelemahan utama dari pendekatan teori HBM dan SEM ya dalam konteks Indonesia yang multicultural dan plural? Kira-kira seperti apa kelemahannya? Oh, saya tidak bisa jawab itu, Mas. Oke, baik. Selanjutnya ya. Kira-kira apa bentuk inovasi sederhana, namun dia berdampak yang bisa Anda tawarkan kepada masyarakat pasca riset ini? Dampak yang sederhana, ya terima kasih. Terkait dampak sederhana habis riset ini, tentunya uh, dampak bisa memberikan dampak sangat besar, karena dalam hal ini bagaimana mengupayakan pola gaya hidup sehat kepada remaja-remaja, tentunya dengan melakukan screening test lebih awal dan dini, itu ke depan tentunya bisa memberikan generasi yang sehat, terutama bagaimana pola DM itu tidak berkembang pesat dalam hal ini data-data yang ada. Ya, saya rasa seperti itu. Oke, baik. Apa yang memotivasi Anda tetap tetap aktif menulis dan meneliti meskipun berada di institusi kecil dan jauh dari pusat akademik? Boleh diulang, Mas, minta maaf. Apa yang memotivasi Anda untuk tetap aktif menulis dan meneliti meskipun berada di institusi kecil dan jauh dari pusat akademik? Motivasi saya dari riwayat riwayat menulis, eh, tentunya kami atau saya pribadi sebagai dosen memang sudah menjadi kewajiban dalam hal ini, tentunya publikasi penelitian-penelitian pengabdian, baik itu jurnal publikasi tingkat nasional, baik itu internasional saat ini, dan memang ke depan eh, tetap, apalagi kampus membutuhkan yang namanya akreditasi, dan tentunya ini menjadi tetap eh, termotivasi kami dalam hal ini bagaimana melanjutkan studi kemudian publikasi, karena memang itu menjadi keharusan dan kewajiban dalam hal ini bagaimana memenuhi standar-standar akreditasi kampus yang ada terutama di tempat kami. Oke, baik. Menurut Anda, bagaimana seharusnya arah riset keperawatan ke depan di Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Eh, Arah riset keperawatan ke depannya eh, tentunya tetap mengutamakan eh, berkiblat kemudian belajar terkait beberapa riset-riset publikasi yang terbaru, tentunya yang bereputasi Scopus, kemudian eh, selalu tetap melakukan riset-riset penelitian supaya ilmu-ilmu yang terserap dan bisa berkembang dan lebih maju lagi. Jadi memang patokannya tetap kita berupaya bagaimana mengenal riset-riset, apalagi ilmu terbaru, apalagi sekarang sudah masuk era digital dan sangat mudah diakses, tentunya itu bisa memudahkan kita supaya lebih ke depan keperawatan ini lebih maju lagi. Ya, saya rasa seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Jika kami hanya bisa memberikan beasiswa ini kepada satu orang dari Sulawesi Tengah, dan mengapa harus Anda? Pertama, ya terima kasih. Pertama, memang eh, maksudnya orang lain dipilih atau bagaimana, Mas? Dan saya hanya satu orang nih. Dan kenapa Ya, Anda? Kenapa harus Bapak gitu? eh, ini pilihan. Eh, Istilahnya ibaratnya kayak closing statement nih. iya ya.
Ya, betul. Baik, terima kasih. Kenapa harus saya? Karena memang eh, yang menjadi pokok permasalahan adalah kendala-kendala kami memang terutama bidang kesehatan masih sangat-sangat, yang boleh dikata sangat rendah, dan masih eh, perlu banyak belajar. Dan dengan hadirnya dengan saya selesai studi tentunya bisa memberikan kontribusi besar kepada wilayah terutama kami di Sulawesi Tengah dan tentunya tempat kerja kami. Dan memang eh, harapan sangat besar sekali karena memang untuk kebutuhan SDM memang sangat terbatas, terutama di yang SD keperawatan. Tadi saya bilang ya masih kayaknya satu dua orang saja di Sulawesi Tengah. Jadi memang kami di Sulawesi Tengah sangat membutuhkan yang namanya SD keperawatan. Ya, terima kasih. Oke, good. Oke, langsung saran ya Pak. Tadi Iya, overall lumayan, tapi Bapak kurang menguasai terkait dengan disertasi. betul. Belum saya masih Jadi perlu harus baca sih Bang Boy. baca-baca lagi. Ya, Contoh siap. pertanyaan pertama ya, misalnya berkaitan dengan apa sih urgensinya penelitian Bapak ini terkait dengan pengembangan HBM based on Iya, SEM siap. ya untuk pencegahan Iya, diabetes pada dewasa muda. Mungkin diri iya. sarankan adalah kenapa tidak langsung menjelaskan bahwa saya prevalensi diabetes gitu pada dewasa muda dia meningkat secara signifikan, terutama berada di Sulawesi Tengah berdasarkan data dari mana? Itu satu. Terus yang kedua, Iya, iya. Bapak harus menjelaskan bahwasanya kelompok ini dia cenderung abai, dia lalai terhadap screening Hmm, dan edukasi. Nah, itu. iya. Terus yang ketiga, Bapak menyampaikan bahwasanya dengan menggabungkan pendekatan individual melalui Hmm, HBM dan pendekatan siap. lingkungan lewat SEM, itu dia membentuk intervensi yang akan lebih efektif seperti itu. Dan dia Efektif. berkelanjutan serta konseptual dalam mengubah perilaku kesehatan. Itu saja urgensinya. Iya. Terus yang kedua, apa kebaruan atau novelty? Bapak tadi kurang menjelaskan bahwasanya penelitian sebelumnya itu dia hanya memakai HBM atau SEM yang secara Hmm, terpisah. betul. Iya. Sedangkan Bapak disertasinya adalah mengintegrasikan, artinya menggabungkan kedua teori tersebut itu dalam satu model intervensi komunitas untuk diabetes. Model ini diuji secara eksperimen nih dan dianalisis menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, contoh, sehingga menjadikannya gabungan pendekatan yang behavioristik, contoh, dan struktural yang jarang diterapkan di Indonesia. Itu adalah novelty, Pak E. Iya, Saran. iya. Terus yang ketiga, kenapa harus fokus pada orang dewasa? Sedangkan lansia itu kan bukannya rentan tuh pada pasien DM. Iya. Bapak harus menjelaskan nih alasan kenapa sampai dewasa muda. Contoh, misalkan karena dewasa muda itu dia merupakan usia produktif tuh dan cenderung Hmm, mengadakan screening dan pencegahan dini terkait dengan diabetes. Serta mereka juga memiliki potensi yang besar sebagai agen perubahan perilaku dalam keluarga dan komunitas. Dan intervensi pada fase ini contoh merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk iya, betul. menekan beban DM di masa depan. Iya. Itu yang menjadi alasan kenapa harus Urgensi. dewasa muda. Kemudian. Berikutnya lagi, bagaimana caranya Bapak mengukur keberhasilan? Indikator keberhasilan itu apa? Yaitu variabelnya, misalkan dari peningkatan skor pengetahuan, sikap, Hmm, ataupun tindakannya ya, terkait iya, dengan perubahan. DM, melalui apa, pre-post test design, serta Hmm, efektivitas modelnya dianalisis dengan menggunakan STEM, seperti itu, serta umpan balik nih dari peserta, yang menunjukkan bahwasanya adanya perubahan perilaku dalam 1 sampai 3 bulan intervensi nanti itu. Eh, iya, evaluasi ya. serta keterlibatan komunitas menjadi indikator tambahan yang menunjukkan Hmm, keberhasilan dari intervensi yang dirancang. Terus yang berikutnya lagi, eh, apakah Bapak sudah menjalin kerjasama nih dengan pihak atau pakar untuk validasi model? Kenapa tidak menyampaikan bahwa saya, iya, mohon izin, saya sudah merancang model melalui pendekatan Delphi. Pendekatan Delphi itu dia ada 8 tahap, Pak, terkait dengan pengembangan hmm, model. Nanti Bapak coba baca lagi pendekatan Delphi dan FGD. Ah, dengan melibatkan jadi pakar, misalnya endokrinologi, betul, pakar. Iya, betul.
psikologis kesehatan, dan kebijakan Hmm. kesehatan yang lainnya. Serta Pemerintah sertifikat setempat. beberapa promotor nih, karena Bapak kan udah sebelum mengajukan LPDP kan ada promotor kan, calon promotor Iya, kopromotor. Nah, ada itu kita promotor sampaikan yang notabene beliau-beliau itu yang memiliki expert di bidang DM JM. seperti itu. Sampaikan juga saya siapkan sejak pengajuan proposal beasiswa kayak gitu. Pada saat registrasi tuh maksudnya. Iya, Terus ini eh menggunakan mixed method. Kira-kira tantangan terbesarnya apa? Tantangannya adalah mengintegrasikan nih antara temuan dari kualitatif dan kuantitatif agar sinkron. Eh, Bapak sampai juga sudah menyiapkan desain instrumen yang saling mendukung serta menggunakan software nih, contoh NVivo kah atau SPSS, hmm. mendukung untuk analisis yang kredibel, contoh. Terus kontribusi konkret, Bapak setelah menyelesaikan studi apa? Kenapa tidak menyampaikan model edukasi promotif tadi tuh berbasis Modelnya edukasi. Sulawesi Tengah, serta menyusun modul pelatihan bagi tenaga kesehatan primer nih, contoh di puskesmas, serta Hmm. memperluas hasil riset ke bentuk intervensi kebijakan publik di Dinkes kah atau puskesmas kah, Legasi. kayak Ya, gitu. Terus apa nilai LPDP? Satu aja Pak, yang paling mencondong itu apa? Misalnya nilai integritas nih. Saya meyakini nilai integritas karena saya berprofesi sebagai dosen nih, yang ya, dimana di ya. daerah kemudian aktif menulis, membina Hmm. mahasiswa, dan terus melanjutkan studi meski dengan latar belakang keluarga yang sederhana. Dan Bapak harus meyakinkan bahwasanya saya percaya pengabdian yang konsisten adalah bentuk tertinggi dari integritas. Itu nggak perlu harus semua itu prinsip ada kayak gitu. Tapi yang prioritas itu apa? Terus yang berikutnya lagi nih, apa yang membedakan Anda dari peserta lain? Oke, itu sudah bagus. Terus bagaimana jika Anda tidak diterima beasiswa LPDP? Itu Bapak apa namanya harus tetap berjuang. Notabene Betul. menggunakan model dengan dukungan institusi, contoh atau hibah lokal kah, atau sambil memperkuat portofolio untuk mendaftar lagi, mengikuti coaching kayak gitu-gitu. Ya, ya. Terus yang berikutnya lagi berkaitan dengan eh bagaimana caranya kita memastikan nih model intervensi yang dikembangkan itu bukan hanya efektif secara teoritis ya, tapi juga aplikatif. Kenapa Bapak tidak sampaikan? Saya memastikan apa namanya aplikabilitasnya dari model itu melibatkan stakeholder lokal sejak tahap awal, termasuk kader, perawat puskesmas, tokoh Hmm. masyarakat. Selain itu juga Bapak menguji model dalam skala komunitas melalui apa? Prepos intervention sama FGD tuh pasca intervensi serta evaluasi lapangan contoh. Iya. Terus eh makna keadilan ya. Tadi kalau tidak salah makna Iya, keadilan. keadilan, Contoh keadilan. Bapak harus menjelaskan nih, keadilan itu bukan hanya soal distribusi akses, tetapi juga pendekatan riset yang relevan dan konteks lokal. Dan Bapak harus menegaskan bahwa saya alasan memilih fokus di Sulteng itu apa? Karena angka DM-nya tinggi, namun literasi dan intervensi promotifnya itu masih rendah. Sehingga Masih mau kurang. dibentuk upaya pemerataan edukasi itu, serta promkes yang inklusif untuk kelompok marginal. Contoh kayak gitu. eh untuk mengukur dampak sosial ya. Ini enggak. Eh, oke, intervensi sederhana. Oke, oke, oke. Sudah sih pada intinya kayak gitu sih Pak. Yang penting Bapak itu menguasai modelnya tuh, menguasai Iya. dulu tuh. Nanti saya coba baca-baca ulang kemarin saya sebelum terlalu baca ulang kembali. Iya, tapi overall tuh sudah bagus. Bapak Saya apa? Enggak begitu mendetail. malah saya pikir ini
wawancaranya tidak terlalu mendalami, arti ini paling istilahnya di bagian gambaran aja ya, nggak sampai ke merasuk ke dalam begitu. Jadi Enggak, memang saya soalnya belum kalau terlalu banyak untuk baca-baca disertasi ini. itu beda Pak dengan wawancara S2. Jadi kalau wawancara S3 itu lebih ke risetnya. Oh, risetnya ya, Heeh. ya, ya, betul. Jadi untuk psikologinya itu lebih ini sih lebih implikatif aja. Tapi yang ditekankan Ya, itu adalah risetnya kita. risetnya yang lebih banyak yang ditanyakan ya, Iya, penguasaannya gitu ya. iya. Padahal tuh dulu diriku Hmm. punya disertasi tuh beda 360 derajat tuh dengan Oh, disertasi ini. Jadi dulu tuh diriku tuh kan berbasis komunitas, Pak. Tapi karena di iya, UI ya, kan wajib harus sesuai dengan bidang keilmuan kan KMB. Jadi dalam 3 hari diriku iya, proposal tuh iya, iya. berubah ke Hamodalisa Tunggu Mas, saya mau tanya, mau maaf, saya potong. Mas, kemarin daftar tahun berapa ya? 2022. Oh, soalnya memang ya. Saya pikir Mas 2024 kemarin atau bagaimana ya? Oh, so Maksudnya, lama memang disiapkan ya 2022. maksudnya apa nih? Tes apanya? LPDP kemarin. 2022 kan diriku lulus batch kedua 2022. Oh ya, jadi agak anu Terusnya ya, maksudnya 2023. lama memang ya. Saya Mm-mm. tak pikir Mas, Mas sudah kayak baru-baru yang kemarin atau apa kan? Jadi memang kan ada saya baca-baca rentangan misalnya Mm-mm. bukan kita kan ini belum dapat luar ini ceritanya ya. Saya kan belum Mm-mm. dapat luar ini. Jadi ada masa 1,5 tahun ya untuk mendapatkan luar itu. Kalau misalnya lulus, mudah-mudahan. 18 bulan. Iya, 18 bulan, 1,5 tahun. Mm-mm. Oh Mang, iya ya, Bismillah. iya. Amin, mudah-mudahan Mas digunakan. Ini saya masih anu sebenarnya ini. Apa gak saya sudah banyak nonton-nonton di YouTube juga beberapa Mm, ikut award of makeup begini. mm-mm. Ya banyak macam sih sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul kan Mm-mm. di YouTube kan banyak juga yang share beberapa teman-teman award. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi kalau alhamdulillah syukur sih misalnya kemarin-kemarin itu kan berdasarkan pengalaman juga sama mentoring sama yang sebelum-sebelumnya juga. Kenal Bang Ipul Iya. kan? So, Saiful. iya Mas, saya tahu ada ya kemarin itu Mas juga di Nah Mas di itu YouTube kan saya baca ada Pak Saiful kan. Cuma Bang kenal Ipul begitu sih itu tidak terlalu Bang Ipul itu kan kemarin lulus dia Mas. Lulus IP dia dulu kan? ya. Kenapa? Pak Saiful Makassar kan? Heeh. Yang dari Mega Rizky kah? Iya, Mega Reski. Saya di YouTube-nya kan Eh, Mas punya Mega Reski. beliaunya itu kan ini sudah tes 2 kali. Tes yang Dua pertama, kali? Oh, beliaunya tes LPDP 2 kali. Beliau kan tahun tuh Bang. 2024 ya sama Enggak, iya beliau 23 ya? 2023 Heeh. dapat lolos. 2022 sama-sama diriku juga nggak lolos, tapi beliaunya nggak lolos, tapi diriku lolos. Terus 2023 juga Oh, ikut lolos kayak batch gitu. pertama. Hmm. Jadi apa namanya? Beliau minta diriku coaching kan. Ya udah, itu beliau itu tak kupas habis tuh mulai dari CV itu. CV sama, Hmm. sama itu proposal Terus presentasi. proposalnya. Kayak gitu kan beliau kan manajemen kan. Kayak Mm-mm. tapi manajemen tapi berbasis pada ulkus diabetikum kayak gitu. Iya, betul. Dia kan bagian anu dia kan luka dia. Ini apa promotornya ini calon promotornya itu Bu Dekan, Prof Roro. Iya kan. Mm-mm. Ya, ya. Kan beliau kan manajemen kayak gitu punya Mm-mm. klinik juga kan, sama-sama punya klinik. Pokoknya semangat lah. Terus sama Semangat ini. yang siapa tuh? Aduh lupa namanya lagi. Siapa? eh eh, Sudirman. Sudirman. Dari Makassar juga, dari Mega Rizky juga kan Umi ya. Yang saya agak tahu sih Ya, yang saya punya Mas. Yang iya biasa saya dia Bang anukan. Dirman. Nah itu Mm-mm. videonya sama-sama sama Bang Ipul tuh gelombang Oh sama 2023. gelombang batch pertama ya. Mm-mm. Terus tes UI juga bareng-bareng satu kelas mereka. Saya sih sebenarnya Mas yang jadi kendala saya itu karena pengalaman kerja di puskesmas rumah sakit belum ada saya dapat.
Bagaimana? Pengalaman kerja di puskesmas. Itu kan ada tuh persyaratan di UI Heeh. yang harus Nggak dilampirkan pengalaman harus. kerja di puskesmas atau Nggak, rumah sakit. nggak harus. Ah, itu saya lihat wajib kah itu Mas? Dia punya anunya? Nggak ada Enggak harus itu. kah? Di diriku nggak ada. Oh, Akbar kemarin cerita diambil di semua temannya. Nggak ada. Jadi kalau bisa ada dia kan dia bilang Akbar bilang gitu. Nggak ada. Diriku aja nggak ada kok. Tak pikir itu memang sifatnya Itu wajib gitu. yang lama sekali. Itu aturan yang lama. Sekarang nggak ada. Oh, gitu toh. Oke, Bang. Nah, diriku daftar nggak ada pengalaman itu. Di rumah sakit Tapi nggak, kan ada kan kan ada diminta kan ada kan di Sunyata. nggak ada. Seingatku Hah? nggak. Saya ada kemarin dia punya. Nggak tahu lah nanti saya coba lagi tuh. Coba Yang dilihat tuh. dipastikan. Pokoknya semangat lah. Bismillah dilancarkan semuanya. Ya, Bismillah. Ada Mudah-mudahan pertanyaan lagi? dimudahkan. Nanti insya Allah besok lagi ya. Kita latihan lagi. Besok masih ya? Ya, Eh, saya hari Senin boleh. sampai Jumat lagi itu sibuk itu disertasi. Asik. RCM. Lagi aneh nih. Lagi serius. Langsung pulang letih lesu lemas lunglai ya. RCM. 5L sudah. 5L. Lemah letuh lisir Iya. lesu. Makanya kemarin sampai sempat drop tuh 3 hari. Hmm. Pokoknya semangat lah. Oke, Kak Evi, Kak Suci, semangat ya. Nanti besok lagi ya. Oke, mungkin Siap. tidak lagi saya akhiri ya. Oke, Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Saya Salam. akhiri ya.